Tadi kalian sudah belajar tentang mencari luas persegi. Sekarang kebalikan dari luas. Dari rumus luas itu adalah mencari sisi, ya kan? Dari luas persegi yang sudah diketahui. Nah, caranya dengan membalikkan rumus luas, ya kan? Mencari kebalikan dari rumus luas. Jadi kalau kalian sudah hafal rumus luasnya, mencari sisi dari luasnya itu menjadi mudah karena kalian tinggal membalikkan saja rumus luasnya. Ibu guru pernah ajarkan kalau operasi dalam matematika itu punya kebalikan. Kalau tambah kebalikannya kurang, atau kurang kebalikannya tambah, kemudian kali kebalikannya bagi, atau bagi kebalikannya kali. Nah, kalau pangkat 2 itu kebalikannya adalah akar pangkat 2, ya. Kebalikannya adalah akar pangkat 2 dari bilangan yang lain, ya. Begitu. Oke. Nah, kita balik rumusnya ya. Jadi rumus luas itu adalah S pangkat 2. Maka kebalikan dari S pangkat 2 adalah S. Kalau mau mencari, ini kan mencari L ya. Berarti rumusnya adalah S pangkat 2. Nah, kalau mau mencari S, maka kebalikan dari pangkat 2 adalah akar pangkat 2 dari si L. Ya, akar pangkat 2 dari luas. L adalah luas tadi ya. L adalah luas, S adalah sisi. Jadi kalau mau mencari sisi adalah akar pangkat 2 dari luasnya. Contoh soalnya seperti ini. Tapi sebelum kita ke sana, kita ke sini dulu. Nah, kita ke akar pangkat 2 dulu ya. Yang tadi kita pelajari di sekolah, itu mencari akar pangkat 2. Ada 3 hal yang harus kalian tahu. Ini Bu Guru sebut dengan pangkat 2-nya ya. Bagian yang ini pangkat 2. Kemudian ini adalah hasil pangkat 2 dan ini adalah angka akhir dari hasil pangkat 2. Ini ada angka 0, angka 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, dan 1. Kalau dia angka terakhirnya 0, itu adalah perpangkatan yang ujungnya 0 ya. Kemudian kalau dia angka terakhirnya 5, itu adalah perpangkatan 5 ya, perpangkatan 2 dari 5. Kalau ujungnya 1, itu bisa jadi 1 pangkat 2, ini 1 ya. 1 kan ujungnya 1, kemudian 9 juga ujungnya 1, begitu. 4 juga begitu ya. Tadi kan sudah paham ya di sekolah. Nah, sekarang bagaimana caranya mencari akar pangkat 2? Contoh soal akar pangkat 2 dari 121. Karena ini adalah perpangkatan 2, kita hitung 2 angka dari belakang. Oke, ini Ibu Guru kasih tahu ya, ini adalah cara cepatnya ya. Sebenarnya ada cara manualnya yang itu agak panjang. Jadi ini adalah cara cepatnya. Nanti lain waktu Ibu Guru akan ajarkan cara sesungguhnya ya. Ini adalah cara cepatnya. Ini perpangkatan 2, maka kita hitung 2 angka dari belakang. 1, 2, kita beri tanda pemisah. Nah, jadi nanti ini jawabannya akan terdiri dari 2 angka. Terdiri dari 2 angka ya. Nah, angka yang pertama itu kita lihat di sini, yang bagian yang paling depan ini. Kita cari di hasil perpangkatan yang sama dengan 1. Ada ya, ini 1, yaitu 1 pangkat 2. Berarti kita tulis di bagian sini. Ini Bu Guru pindahkan dulu ya. Oke, jadi 1 pangkat 2 itu adalah 1. Ya kan, kita tulis 1. Ini harusnya pakai pangkat. Ini seharusnya ya supaya mudahnya misalnya kita tulis pangkat 2, tapi seharusnya tidak perlu ya. Jadi dihapus saja pangkat 2-nya. 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. Sekarang kita kurangi. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ya kan? 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, 0 ya kan? Kemudian kita lihat dulu ini ya. Ujungnya 1. Yang ujungnya 1 itu kemungkinannya ada 1 dan 9. Nah, supaya gampang yang mana jawabannya, apakah nanti jawabannya menjadi 11 atau menjadi 19, itu caranya kita membandingkan si angka 0 yang sudah kita kurangi tadi ini dengan angka 1 yang di atas, dengan angka ini. Kita bandingkan 0 dengan 1 itu 0-nya kecil. Nah, karena kecil berarti kita gunakan angka 1.
karena 1 kecil dari 9 kan. Berarti jawaban yang kita pilih adalah 11. Maka akar pangkat 2 dari 121 adalah 11. Jadi akar pangkat 2 dari 121 sama dengan 11. Ini dia jawabannya. Begitu. Oke. Nah, soal berikutnya, soal nomor 2, akar pangkat 2 dari 361. Kita hitung 2 angka dari belakang, kita beri garis pemisah, kemudian kita cari hasil perpangkatan 2 yang mendekati 3. Kalau 3 pas tidak ada, adanya 1 ya. Tidak boleh 4. Kenapa? Karena 4 lebih besar dari 3, tidak boleh yang di atasnya dia, harus yang di bawahnya. Berarti tetap sini 1. 1 pangkat 2 tetap 1 ya. Kita kurangi. 3 kurang 1, 2. Kemudian nanti ini 2 akan kita bandingkan dengan angka 1 yang di atas. Nah, kemudian kita cari angka ujungnya ya. Yaitu kalau 1 bisa 1 dan 9. Nah, kita bandingkan 2 dibanding 1 adalah lebih besar. Kalau lebih besar kita ambil yang besar, yang 9. Maka jawabannya adalah 19. Jadi akar pangkat 2 dari 361 adalah 19. Oke. Lanjut soal berikutnya, soal ketiga, akar pangkat 2 dari 225. Kayak tadi, 2 angka dari belakang, kita beri garis pemisah. Kita cari hasil pepangkatan yang dekat kedua, masih 1, tetap 1. 1 pangkat 2 itu 1, kita kurangi. 2 kurang 1, 1. Kemudian kita bandingkan dengan angka 1 yang di atas, itu sama saja. Ya, sekarang kita lihat ujung 5 ya, 5 cuman 1 ya, tidak perlu dibandingkan sebenarnya ya, jawabannya pasti 15. Jadi akar pangkat 2 dari 225 sama dengan 15. Sama dengan 15. Oke, soal yang keempat, akar pangkat 2 dari 400. Sama kayak tadi ya, 2 angka dari belakang, 1, 2 kita garis. Hasil perpangkatan yang 4 ada 2 ya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita kurangi, 4 kurang 4, 0. Nah, kalau 0 ujungnya ya cuma 0. Berarti jawabannya 20. Berarti akar pangkat 2 dari 400 sama dengan 20. Begitu ya. Yang berikutnya, soal nomor 5. Akar pangkat 2 dari 625. Berarti 2 angka dari belakang, 1, 2 kita garis. Kemudian 6. Yang mendekati 6 itu ya 4, tidak boleh 9, tidak boleh di atasnya ya. Berarti tetap kita tuliskan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita kurangi, 6 kurang 4, 2. Kita bandingkan dengan 2, sama ya. Kalau 5 ujungnya pasti 5. Berarti jawabannya 25. Berarti akar pangkat 2 dari 625 sama dengan 25. Lanjut, soal nomor 6, akar pangkat 2 dari 1089. Nah, kita hitung 2 angka dari belakang, kita garis ya. Kita cari hasil perpangkatan yang dekat ke 10. Ada ya, 9. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Berarti kita tulis 3 di atas. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian kita kurangi, 10 kurang 9, 1. Kita bandingkan dengan angka 3 yang di atas, itu satunya kecil. Berarti kalau kemungkinannya adalah, kalau 9 itu kemungkinannya 3 dan 7. Kita tulis 3 dan 7 karena kecil, berarti ambil 3. Berarti jawabannya 33. Maka akar pangkat 2 dari 189 adalah 33. Nah, soal 7, 8 kalian bisa kerjakan sendiri. Kita kembali lagi ke soal yang tadi. Mencari sisi dari persegi kalau luasnya yang diketahui. Nah, rumusnya kan begini. Ini ada sebuah persegi, soal nomor 1, luasnya 144, sisinya berapa? Maka sisi sama dengan akar pangkat 2 dari luas, berarti sisi sama dengan akar pangkat 2 dari 144. Seperti yang tadi sudah Bu Guru ajarkan, kita hitung 2 angka dari belakang, kita pisahkan. Kemudian 1 itu perpangkatan yang dekat adalah yang sama ya, bahkan sama ya, 1. 1 kali 1, 1 pangkat 2, 1, kita kurangi. 1 kurang 1, 0. Kemudian 4 itu kemungkinannya tadi adalah, kalau 4, 2 dan 8. Kita tulis 2 dan 8. Nah, kita bandingkan dulu 0 dengan angka 1 yang di atas. Maka 0 lebih kecil, berarti kita ambil 2. Berarti
sisinya sama dengan 12 cm ya. Oke, dicari akar pangkat 2-nya. Soal nomor 2, jadi ada sebuah persegi, luasnya 196, maka sisinya berapa? Kita masukkan rumusnya, sisi sama dengan akar pangkat 2 dari luas, sisi sama dengan akar pangkat 2 dari 196. Kita cari di sini ya. Akar pangkat 2 dari 196, hitung dua angka, kita beri garis pemisah, kemudian kita mencari perpangkatan yang hasilnya sama dengan 1, yaitu perpangkatan 1 pangkat 2 sama dengan 1, kita kurang 1 kurang 1 0, kita bandingkan dengan 1 yang di atas, itu kecil, jadi kalau 6 kemungkinannya adalah 4 dan 6, kemungkinannya adalah mana tadi itu soalnya 4 dan 6. Nah, karena kecil berarti ambil 4. Berarti jawabannya adalah S sama dengan 14, satuannya apa? Sentimeter. Oke, soal yang ketiga. Sebuah kamar, lantainya berbentuk persegi. Kita gambar ya, sebuah kamar lantainya berbentuk persegi. Kalau luas lantai itu, luasnya sama dengan 4 meter pangkat 2, maka berapakah panjang sisinya? Nah, berarti rumusnya adalah S sama dengan akar pangkat 2 dari luas. S yang dicari tahu kan? Berarti akar pangkat 2 dari 4 meter pangkat 2. Nah, kalau 4 sih enggak perlu pakai cara yang tadi ya. Kalian tinggal lihat 4 itu adalah 2 pangkat 2. Berarti S-nya sama dengan 2 meter gitu. Lanjut ya. Sebuah dadu permukaannya berbentuk persegi. Jadi ada dadu permukaannya bentuknya persegi ya. Kemudian luasnya adalah 900 mm pangkat 2. Nih ya, luasnya diketahui ya. Kemudian panjang sisinya berapa? Tentukanlah, berarti cari gitu ya. Cari sisi dari si dadu itu. Sisinya kan berbentuk persegi ya. Ini bangunnya persegi, berarti rumus persegi yang dikasih masuk. Berapa? S sama dengan akar pangkat 2 dari luasnya, maka S-nya masukkan angka ya. Akar pangkat 2 dari 900 mm pangkat 2. Nah, kita cari di sebelah sini. Sini ya. 900 kayak tadi, dua angka dari belakang 1 2 kita tandain. Kemudian kita cari hasil perpangkatan yang 9 itu ada ya, persis 9 itu 3 pangkat 2. Berarti kita tulis 3 pangkat 2 9, kita kurangi ya 0. Oke. Nah, ini ujungnya 0, tidak perlu dicari. Kalau 0 itu ya pasti 0 juga. Berarti jawabannya adalah 30. Maka panjang sisi dari permukaan dadu adalah 30 mm ya. Kemudian nomor 5 terakhir, tutup toples dari camilan kesukaan adik berbentuk persegi ya. Kemudian luasnya adalah 169 cm pangkat 2. Ini ya, luasnya ya, luas 169 cm pangkat 2. Carilah panjang sisi. Panjang sisi berarti S-nya ya. S-nya berapa? Kayak tadi, S sama dengan akar pangkat 2 dari luasnya. S-nya sama dengan akar pangkat 2 dari 169. Kita cari di sebelah sini. Akar pangkat 2 dari 169. Dua angka dari belakang kita beri pemisah. Kalau 1 itu pasti 1 pangkat 2 sama dengan 1, kita kurangi 1 kurang 1 0, kita bandingkan dengan 1 yang di atas, berarti lebih kecil ya, 0 lebih kecil daripada 1. 9 itu kemungkinannya mana? 9 kemungkinannya adalah 3 dan 7 ya, 3 dan 7. Karena kecil berarti ambil 3, maka jawabannya panjang sisinya adalah 13, satuannya ini adalah sentimeter. Oke, itu ya materi kita hari ini. Banyak-banyak latihan ya supaya kalian itu paham dan ilmunya tuh netap di otak kalian, di ingatan kalian. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.